Oke, kita kali ini akan ngebahas Razer Orochi V2. Menurut saya ini mouse yang sangat-sangat menarik. Dan untuk harganya sekarang saya cek sekitar 1,1 itu mouse yang sangat-sangat worth it untuk dibeli ya. Pertama-tama kita akan bahas dulu dari yang paling dasar yaitu bentuknya. Bentuknya ini menurut Razer sih ambidextrous, tapi menurut saya bukannya. Karena pertama-tama side buttonnya cuma ada di kiri, bisa dilihat. Di kanannya nggak ada side button. Lalu di kirinya ini condong ke dalam, bisa dilihat kan? Nah, ini agak sedikit masuk ke dalam, sedangkan yang kanan ini malah cembung keluar. Cembung keluar. Nah, jadinya menurut saya ini bukan ambidextrous. Dan inilah juga kenapa yang menurut saya ini jadi enak untuk di tangan saya dan sangat nyaman untuk di claw. Oke, akan saya jelaskan. Biasanya saya pakai palm grip seperti ini, dan kita bisa dilihat, ini saya senang pakai G-Pro X Superlight karena bagian kanannya ini condong keluar. Jadi saya bisa naruh jari saya yang kelingking sama jari manis untuk rest di sana. Seperti ini, dan ini bisa istirahat di situ. Nah, dan untuk Orochi V2 bentuknya juga sangat nyaman karena di sini itu ada tempat buat taruh jempol, dan di kanan ini ada tempat buat saya naruh jari saya. Awalnya itu saya selalu pakai palm grip, saya udah pakai mouse banyak banget, semuanya saya pakai palm grip. Dan saya cobain ya, penasaran pakai Orochi V2. Awal-awalnya saya coba palm dan nggak bisa, kelihatan mouse-nya sangat kecil ya, tidak bisa untuk di palm, jadi saya sangat kelewatan. Dan akhirnya saya pun terpaksa untuk nyobain claw. Dan ternyata ini enak banget untuk claw, dan fingertip juga menurut saya akan sangat nyaman. Cuman saya sendiri tidak senang sih pakai fingertip. Untuk claw ini menurut saya akan sangat nyaman dan akan sangat baik untuk banyak orang ya. Dan ini juga sangat baik untuk digunakan dalam jangka waktu panjang. Saya udah sering banget pakai main game ini, aman banget. Build quality juga sangat worth it untuk harga 1,1. Ini bisa dipegang, saya cobain, saya tekan-tekan, tidak ada suara sama sekali, tidak ada clicking sama sekali. Top covernya ini juga walaupun pakai magnet tapi sangat-sangat solid ya, tidak ada gerak-gerak sama sekali, nggak ada wobble sedikit pun, sangat-sangat nempel. Ini kenceng banget di sini. Dan udah pakai magnet yang sangat kenceng juga, jadinya udah nggak gerak-gerak sama sekali. Untuk kliknya ini Razer bilang mereka pakai mechanical switch mereka yang V2. Jadi bukan pakai yang optical, bukan yang Viper yang kayak Viper-nya, Viper Ultimate ataupun Basilisk Ultimate, Dead Eater V2 Pro. Itu kan optical. Nah, ini pakainya mechanical, bisa dilihat warnanya hijau. Saya dengar-dengar sih katanya ini sama kayak KLGM 4.0, tapi saya kurang tahu juga deh. Nah, ini coba dengar, saya kasih sound test aja. Ini suaranya Orochi V2. Nah, dan ini saya punya Razer Pro Click dan udah saya ganti switchnya jadi pakai Keil GM4. Bisa dengar suaranya juga. Ya kalau menurut saya pribadi sih emang bener sih ini Keil GM4 sih ya. Tapi katanya ini ada semacam rebranding gitu sama Razer. Untuk side buttonnya juga sangat enak. Yang untuk depannya minimal to no pre-travel, hampir nggak ada pre-travel sama sekali. Untuk post-travelnya ada sedikit, tapi menurut saya nggak akan mengganggu sama sekali untuk post-travelnya. Lalu untuk side button yang belakang ini pre-travelnya lebih banyak dibandingkan yang depan, dan post-travel juga lebih banyak dibandingkan yang depan. Tapi menurut saya masih sangat nyaman dan nggak ganggu sama sekali untuk saat main game. Yang kurang saya suka itu klik kiri sama klik kanannya ini agak beda rasanya. Yang klik kiri saya ngerasa pre-travelnya hampir nggak ada sama sekali, post-travelnya ada dikit tapi masih nyaman. Dan untuk yang kanan ini pre-travelnya ada sedikit dan post-travelnya menurut saya lebih jauh gitu dibandingkan yang dibandingkan yang kiri. Sama yang saya nggak suka juga, saya nggak tahu kenapa, ini mungkin karena ini nyambung semua klikannya sama bodinya. Jadi setiap kali saya klik yang kiri ini nyaman, enak. Tapi begitu saya klik yang kanan, kerasa bodinya semacam sedikit geter gitu. Jadi di palm kerasa dikit. Tapi kalau untuk main game nggak kerasa sama sekali sih. Itu cuman kalau saya bener-bener lagi ngerasain mouse-nya, saya pakai buat lagi nonton, lagi browsing-browsing gitu. Nah, habis itu koneksi dongle-nya ya. Dongle-nya itu awal-awal saya juga ada masalah sedikit. Saya colokin ke yang USB port 2.0. Nah, setelah saya colokin ke 2.0 itu ternyata banyak skipping ya. Jadi misalkan saya tarik garis lurus, itu kadang-kadang mouse-nya jalan, berhenti bentar, baru jalan lagi. Nah, setelah saya cari caranya di YouTube, itu ternyata harus colok ke USB 3 kalau mau koneksi lebih bagus. Dan setelah saya colok ke USB 3, emang bener, masalahnya hilang dan ini sekarang udah enak banget. Ini juga untuk dongle ke mouse ini, jaraknya lumayan jauh sebenarnya ya ke PC saya. Dan itu sangat aman.
Bahkan kalau G Pro X Superlight aja kalau saya colok ke PC saya itu sering sering gimana ya, sering sensornya agak lompat-lompat. Nah, tapi kalau ini saya colok ke PC saya sangat aman, jadi koneksinya menurut saya ini sangat bagus. Setelah saya update firmware sih, saya coba ke USB Stick 2 itu ya saya belum nyobain. Setelah saya nyobain lagi belum ada skipping sih. Cuman kalau saya saranin pribadi menurut saya mending colok ke USB 3 aja biar lebih aman gitu ya, biar koneksinya lebih bagus kan untuk main game. Lalu untuk battery life ini menurut saya sangat-sangat bagus ya untuk battery life dari Orochi V2 ini. Itu saya dari udah beli sekitar 1,5 bulan. Ini saya pakai bawaan baterainya Energizer A2 lithium. Nah, ini sampai sekarang menurut saya sih baru, saya nggak tahu pasti ya, karena di Razer Synapse-nya kagak ada pemberitahuan pasti gitu berapa persen angka akuratnya, tapi menurut saya sih kalau saya lihat sekitar 85% gitu. Saya pakai sekitar 6 jam lah sehari untuk browsing dan untuk main game, dan ini saya setting ke 800 dpi pakai USB ya, bukan yang Bluetooth, sama saya setting ke polling rate 1000 Hz. Jadi menurut saya ini baterainya sangat-sangat awet ini untuk mouse ini. Lalu saya sangat saking sukanya saya sama mouse ini, dan menurut saya saking worth it sampai beli dua. Karena sekarang kan saya pakai laptop buat buat keluar-keluar, dan satu lagi ini saya taruh sendiri di rumah untuk connect ke PC saya. Nah, dan saya juga beli dua karena menurut saya sangat seneng sih sama warnanya ini, bawahnya hitam, atasnya putih, cakep banget menurut saya. Oke, jadi untuk harga 1,1 ini sangat worth it. Dibandingin sama G305, saya sendiri belum nyobain G305. Tapi saya udah pernah punya G102 ya, yang seperti G305 tapi yang wirednya. Untuk bentuknya, menurut saya ini jauh lebih nyaman dibandingkan G305. Sorry, maksudnya G102 itu bentuknya agak aneh, kayak mau panjang tapi mau gimana gitu. Saya nggak ngerti gitu kan. Dan menurut saya sangat nggak nyaman. Tapi Orochi V2 ini menurut saya yakin kok ini buat dibikin untuk claw dan fingertip, dan ini sangat-sangat nyaman. Tangan saya sendiri tuh panjangnya sekitar 10 cm, lebarnya sekitar 5-6 cm mungkin, dan ini sangat enak sih di tangan saya, ini sangat nyaman. Oke, habis itu apalagi ya, finishingnya juga enak banget, ini di tangan nyaman banget. Saya kalau main keringetan kagak licin, bakal tetap enak banget di tangan. Oke, itu aja review saya dari hari ini. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyain di komen dan akan saya balas. Lalu kalau suka dengan video ini, tolong di like dan juga mungkin subscribe. Terima kasih.